Sebenarnya kita itu dulu sudah mengalami sempoyongan, kelingan, itu sudah kita alami dulu itu. Tapi itu nggak menjadi hambatan. Kenapa? Saat itu pikiran Anda masih fresh. Sekarang terjadi konflik di pikiran Anda, sedikit pun apapun yang Anda rasakan itu akan terasa besar. Gitu. Ya. Karena ini teruslah merenung bagaimana semua hal yang terjadi sekarang ya telah terjadi sebelumnya. Renungkan juga bahwa hal itu akan terjadi lagi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke ya kawanku, saudaraku, rekan-rekanku, agar video ini Anda tonton sampai selesai. Nanti Anda akan paham. Memang saya bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog atau ahli jiwa, tetapi saya bukan teori saja ya. Saya ini orang yang pernah alami itu semua. Yang katanya orang 1001 sensasi, yang katanya orang sensasinya itu nano-nano dan sebagainya, terserah Anda menyebutnya apa itu ya. Jadi saya bukan teori saja, saya sudah melakukan teori dan melakukan praktek dari ini semua. Nah, kini Anda yang saat ini masih awet dalam lingkaran sempoyongan, yang terutama ini sempoyongan karena sangat mengganggu sekali ya, mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kenapa sempoyongan atau kelingan juga, sensasi mau pingsan, ditambah lagi mata blur kadang ya atau tidak, terus depersonalisasi, derealisasi, atau merasa bukan diri sendiri, atau merasa tidak nyata dengan dunia ini. Nah, itu saya paham sekali ya. Kenapa ini lama ya? Begini ya, jadi begini, sebelumnya saya akan mengupas tentang sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, depersonalisasi, derealisasi, mata blur. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Begini ya, menurut pendapat saya, karena saya alami ini, jadi saya juga punya hak untuk mengatakan ini, begitu. Nah, begini, biasanya orang yang mengalami sensasi asam lambung ya, kebanyakan ini, tapi tidak semua ya, kebanyakan perut begah, terus akhirnya kepala pusing, kadang kayak sempoyongan, terus kayak mau pingsan, tetapi tidak pingsan, sempoyongan tapi tidak jatuh. Itu kenapa alami sempoyongan itu saat alami sensasi asam lambung? Begini, memang asam lambung itu tidak bisa, gak ada salurannya ke otak atau ke kepala ya. Ini saya dapatkan dari dokter Andri ya, memang nggak ada salurannya begitu ya. Saya percaya, karena yang ngomong dokter saya harus percaya, karena dokter orang yang pintar, udah melakukan penelitian, riset, teknologinya canggih ya. Saya percaya memang cairan ya, cairan asam lambung tidak bisa naik ke kepala, ke otak. Tetapi begini ya, namanya gas itu ada uapnya gitu ya, bercampur dengan oksigen. Ketika misalnya begini ya, saya ngerokok, asap ini apa nyampe kepala? Nah, itu yang perlu Anda logikakan, begitu. Nyampekah asap ini di kepala kita? Nah, ini ada logika sendiri tadi. Ternyata korek gas, kalau saya pencet gasnya keluar, memang nggak kelihatan cairannya ini, tetapi baunya kita merasakan, dan akhirnya kita merasa pusing. Kenapa kita merasakan pusing? Yang pertama dari baunya ya,
Dan dari baunya, uapnya gas itu bercampur dengan oksigen dan darah. Akhirnya mau tidak mau, yang namanya gas itu tadi ya, yang uapnya itu tetap bercampur dengan oksigen dan darah. Oksigen dan darah itu kemana-mana, merembet kemana-mana. Dan yang paling dirasakan dampaknya apabila gas ini naik, itu adalah kepala kita. Akhirnya pusing, sempoyongan, kelingan. Sama kalau Anda menghirup gas ini, pusing Anda. Nah, gitu. Jadi sensasi asam lambung kebanyakan menuju ke kepala. Itu ya, makanya Anda pusing, sempoyongan. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Karena sifat gas ini berbentuk memang, tetapi dia tidak bisa kita tumpahkan begitu ya. Nah, ini hanya bisa uapnya itu otomatis bercampur dengan oksigen dan darah. Makanya kepala ini merasakan dampaknya, itu yang pertama. Nah, makanya Anda sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, ya itu bisa dari asam lambung naik, itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan depersonalisasi, derealisasi, merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri? Pendapat saya adalah begini: ketika pikiran kita sudah mengalami kecemasan, ya, ketakutan, maka di diri kita akan terjadi sebuah ilusi. Nah, kalau di pikiran kita, tubuh kita sudah terjadi ilusi, terjadi mengalami kecemasan, ketakutan, maka akan terjadi ilusi. Ya, itu ya. Dan apabila di diri kita sudah banyak ilusi, maka akan terjadi disfungsi organ dan hormon. Itu. Nah, sekarang berarti ya, oksigen itu berperan penuh terhadap tubuh Anda, terutama otak Anda. Depersonalisasi, derealisasi itu terjadi karena banyak ilusi di pikiran kita. Nah, karena terjadi banyak ilusi, maka ya itu terjadi disfungsi organ dan hormon. Akhirnya saraf-saraf kita tegang ya. Terus organ-organ kita itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, walaupun kalau dicek sama dokter itu normal saja. Itu. Nah, betapa dahsyatnya pikiran yang sudah banyak ilusi ini, pengaruhnya sangat besar di organ kita, di sendi-sendi kita, di saraf-saraf kita. Makanya Anda juga mengalami capek-capek itu. Karena apa? Di situ otak Anda tegang, akhirnya saraf, otot semua tegang. Pasokan oksigen darah ke otak dan ke seluruh tubuh itu nggak maksimal, maka itulah yang terjadi. Makanya itu saya sebut disfungsi organ dan hormon. Saya tidak ngarang-ngarang ya, ini ada buku ya, meditasi Marcus Aurelius ya, Kaisar Romawi, mohon maaf kalau salah. Nih, seninya hidup itu lebih menyerupai seninya bergulat ketimbang seninya menari. Karena kita harus tetap tegak berdiri untuk menghadapi apapun yang terjadi dan tidak terlempar karena sesuatu yang bersifat tiba-tiba dan tidak diperkirakan. Nah, itu. Ada lagi prinsip-prinsip atau filosofi-filosofi yang saya dapatkan dari buku ini, yaitu teruslah merenungkan bagaimana semua hal yang terjadi sekarang telah terjadi sebelumnya. Ya, renungkan juga bahwa hal itu akan terjadi lagi di masa depan. Nah, begini ya, sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, itu sebenarnya Anda sudah mengalami dulu-dulunya itu. Ya, dulu-dulunya sudah mengalami dan mungkin juga akan terulang pada lain waktu. Begitu. Ini kesimpulannya adalah begitu. Nah, sekarang pahamilah kenapa sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan dan sebagainya itu lama sekali ya, termasuk depersonalisasi, derealisasi. Nah, Anda harus recovery, yaitu apa? Oksigen.
Apa besar pengaruhnya oksigen pada diri kita? Tidak keseimbangan oksigen di diri kita, di tubuh kita, yaitu akan menjadi tidak seimbangnya badan kita, goyang dan sebagainya, kemelut di otak kita gitu. Dan akhirnya terjadi konflik di pikiran kita ya, konflik, ditambah lagi konflik eksternal Anda, konflik permasalahan yang Anda hadapi ya, bertarung di sini. Pikiran sudah terjadi konflik, terjadi juga konflik eksternal atau konflik di luar diri Anda ya, terutama konflik dengan permasalahan yang Anda hadapi. Nah, disinilah menambah, yaitu dari sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, berat, pikiran Anda berat, terlalu memikir hal yang tidak perlu Anda pikir. Kenapa itu bisa terjadi? Begini, wajar saja kalau saat ini Anda selalu memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu Anda pikir. Yang sebelumnya tidak Anda pikirkan, itu Anda pikirkan terus. Berat otak ini. Ya itu yang terjadi. Kadang kepala ini berat, padahal otak itu beratnya hanya berapa kilo sih. Tapi kepala kita terasa berat, kaku semua, otot-otot kaku. Nah, itu recovery oksigen. Ya, perbaiki oksigen di tubuh kita. Gitu. Perbaiki aliran darah di tubuh kita. Makanya saya sering mengajarkan yaitu pelenturan saraf, menggerakkan badan. Badan itu harus bergerak. Karena apa? Otot-otot yang kaku itu harus Anda lenturkan. Ya. Biar lentur, nanti oksigen mengalir dengan lancar. Padahal ya di sini itu nggak ada penyumbatan. Saya yakin Anda di EKG pasti normal gitu. Tapi kenapa darah itu nggak mengalir dengan normal, oksigen itu tidak tersuplai dengan maksimal? Yaitu tegang semua. Nah, di sini perlu adanya yaitu seni olah nafas dan meditasi. Karena apa? Meditasi ini adalah kita itu sarana yaitu berhubungan dengan Sang Pencipta juga, dan berhubungan dengan organ-organ kita. Kita bermeditasi, diam saja. Biarkan pikiran Anda liar sebentar, lalu stop. Tujukan pikiran Anda pada nafas Anda. Gitu. Apalagi meditasi itu, sebelum meditasi barengi dengan pelenturan saraf dulu. Nah, itu. Ini memang perlu waktu ya. Jadi sempoyongan kelingan itu lama, yaitu selama pikiran Anda masih memikirkan suatu hal yang tidak perlu, selama Anda punya masalah berat yang Anda pikirkan terus, nggak bisa Anda luapkan, itu akan terus, kepala Anda akan terus begitu, terasa bergoyang, karena terjadi ketidakseimbangan antara oksigen darah di otak Anda. Gitu. Ingat, orang yang pemikir berat itu semua tegang ya, otot-ototnya tegang, otaknya tegang. Itu. Jadi perbaiki diri Anda yaitu dengan pelenturan saraf, dengan seni olah nafas, meditasi. Kalau Anda sering meditasi, nanti mindset Anda atau pola pikir Anda akan berubah. Begitu. Nanti kalau apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, itu serba positif. Nanti pikiran Anda akan merekam. Pikiran bawah sadar Anda akan merekam sesuatu hal yang positif. Direkam di memori bawah sadar, yang merupakan adalah memori bawah sadar itu adalah gudang jiwa. Gitu. Ya, itu. Karena apa? Terjadinya sensasi ini di raga Anda itu karena pikiran bawah sadar Anda sudah penuh dengan hal-hal yang negatif. Gudang jiwa Anda sudah penuh, perlu dikeluarkan, diganti dengan hal yang positif, maka file-file itu akan tertata dengan rapi. Gitu. Ya, nanti dulu ada suara ini. Ya, itu semoga Anda bisa memahami apa yang saya utarakan. Terus semboyongan itu ya, ada juga senam keseimbangan dari saya. Tapi yang terutama adalah seni olah nafas Anda itu harus Anda lakukan. Meditasi itu harus Anda lakukan. Relaksasi, pelenturan saraf, gerakkan tubuh Anda. Gitu. Dan yang lebih utama, yang lebih penting, cara menghadapi sensasi sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan adalah menyesuaikan diri dengan keadaan kita yang sekarang, beradaptasi, cuek. Nah, cuek ini yang sangat susah.
Beradaptasi ini yang sangat susah, tapi nanti lama-kelamaan Anda akan bisa. Saya yakin, ya. Kalau itu sudah tertata semua, pasokan oksigen, terus aliran darah sudah normal, pikiran Anda sudah mulai rileks, tenang, nanti lama-kelamaan Anda akan mengalami perubahan. Sensasi itu hilang tanpa Anda sadari, apalagi Anda sudah menanamkan ilmu cuek atau Anda beradaptasi dengan keadaan Anda yang sekarang, ya, gitu. Menyesuaikan diri, itu ya. Memang ini perlu waktu dan nikmati saja prosesnya. Itu cara pertama itu tadi ya, yaitu keseimbangan oksigen, ya, aliran darah yang harus lancar, pikiran Anda itu harus tenang. Makanya dibutuhkan apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat harus serba positif. Nah, mulailah sekarang, yaitu tontonan dan apa yang Anda dengar. Itu ya, tontonan Anda itu harus pilih-pilih memang saat ini. Nah, sekarang bermedia sosial Anda itu jangan asal bermedia sosial. Ada berita kecelakaan Anda buka. Bagaimana ini? Wah, ini. Wah, mumet Anda. Kalau itu Anda mumet, apalagi gosip-gosip, buak-buak Anda baca, apalagi Anda baca komennya, apalagi Anda di depan HP terus, sudah sempoyan kelingan saya mau pisan Anda, itu nggak bakal bisa hilang-hilang, ya. Sepele tapi sangat berperan mendatangkan sempoyongan itu. Monitor HP, tonton sampai selesai ya. Jadi apa tadi? Jaga keseimbangan oksigen, aliran darah Anda lancar, gerakkan tubuh Anda, tenangkan pikiran Anda dengan meditasi, relaksasi, istighfar, zikir, ya. Kalau Anda yang muslim, kalau Anda non muslim, silakan sesuai agama Anda masing-masing. Terus beradaptasi dengan keadaan Anda yang sekarang, menyesuaikan diri, ya. Anggap bahwa ini adalah bawaan tubuh Anda yang sekarang, dan mulai sekarang beranikan apa yang Anda takutkan, latih sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, itu ya. Nah, sekarang dipersonalisasi, direalisasi. Merasa aneh, merasa tidak nyata, ini ada hubungannya dengan oksigen dan energi, itu ya. Oksigen dan energi. Ingat, oksigen itu mengandung energi, ya. Ketika Anda terjadi disfungsi energi diri Anda, ya, maka Anda akan kacau, ya. Kalau orang capek, benar-benar capek, itu pasti pikirnya sudah kemana-mana, itu ya. Dan klimaknya dari itu alami depersonalisasi, direalisasi, merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri. Nah, ini sebenarnya itu bisa Anda hadapi, yaitu sama dengan sempoyongan kelingan, menyesuaikan diri dengan keadaan, terus suplai oksigen, aliran darah, gerakkan tubuh Anda, tenangkan pikiran Anda. Itu bisa, yaitu meminimalisir rasa depersonalisasi, direalisasi Anda. Begini ya, otak Anda sekarang terjadi konflik, ya. Terus hubungan Anda dengan sesama mungkin terjadi konflik. Sudah ada konflik ditambah konflik, sudah kacau. Yaitu yang Anda alami sekarang. Itu ya, permasalahan-permasalahan dunia yang sudah terprogram di sini, ditambah dengan sifat pribadi Anda, kepribadian Anda. Ini menandakan saya juga ya. Nah, itu akhirnya terjadi itu. Ini memang saya nggak dokter ya, tetapi saya dapat menganalisa itu dengan logika, ya. Ini sudah melalui penelitian di diri saya, gitu. Ketika saya dapat masalah berat, ya sudah, kacau pikiran saya, gitu ya. Jadi dipersonalisasi, direalisasi, ini bisa hilang dengan mengelola pikiran dan perasaan kita. Terjadi keseimbangan oksigen, ya, aliran darah, begitu. Terus mata buram atau blur. Kenapa ini bisa menjadikan mata buram atau blur? Ingat, lagi-lagi berkaitan dengan saraf kita. Saraf kita yang tegang dan sebagainya, yaitu
berdampak ke yang lain. Anda pegel-pegel, kedutan, cenut-cenut, ya, akhirnya mata buram. Nah, itu emang sadari memang itu. Hidung Anda mampet padahal tidak flu. Nah, itu. Ya, ketegangan saraf, ketegangan otot. Itu ya. Makanya saya ada terapi yaitu mata buram. Ada di video saya, silakan Anda cari. Itu terapinya. Anda mau tetes mata sebanyak apapun akan tetap begitu. Terapinya yaitu, karena ini ada kaitannya dengan energi. Ya, terutama energi negatif. Memang kalau segi dinalar, kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Nah, itu memang Anda akan bingung, tetapi nggak usah bingung ya. Akan saya jelaskan, yaitu itu berkaitan dengan saraf, otot, disfungsi organ dan hormon. Nah, ya. Nah, jadi kalau sudah Anda tahu ini dan segera, yaitu sesuaikan diri Anda dengan keadaan Anda yang sekarang. Teruslah berjuang. Anggap bahwa ini bawaan tubuh Anda. Tetap lakukan ikhtiar insani dan ilahi. Seimbang. Itu ya. Nanti akan hilang tanpa Anda sadari. Memang ini lama ya. Saya alami sempoyongan kelingan lama, dan ini adalah sensasi yang terakhir bisa saya minimalisir, bisa saya hilangkan. Kadang muncul kalau saya misalnya capek, badan capek, nyetir capek, nah itu akan terasa sulit, tapi hanya sebentar saja. Karena apa? Saya sudah menganggap bahwa itu adalah ya memang begitu. Sebenarnya kita itu dulu itu alami itu ya. Sebenarnya kita itu dulu sudah mengalami sempoyongan kelingan, itu sudah kita alami dulu itu. Tapi itu nggak menjadi hambatan. Kenapa? Saat itu pikiran Anda masih fresh. Sekarang terjadi konflik di pikiran Anda, sedikit pun apapun yang Anda rasakan itu akan terasa besar. Gitu ya. Karena ini, teruslah merenung bagaimana semua hal yang terjadi sekarang ya telah terjadi sebelumnya. Renungkan juga bahwa hal itu akan terjadi lagi di masa depan. Itu ya, pahami itu. Sebenarnya semua yang Anda rasakan saat ini pernah Anda alami sebelumnya. Itu ya. Sudah cukup itu saja. Anda pahami video ini berkali-kali, nanti akan paham. Kalau hanya sekali mungkin nggak paham, tapi Anda bisa putar berkali-kali atau Anda download. Itu. Semangat ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.